Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Nur Said, para pengurus Khairul Amala, dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjut aja ngobrol tentang kebahagiaan ya. Sebetulnya materi tentang kebahagiaan itu sering banget saya sampaikan ya. Tapi memang trik atau cara mencapai kebahagiaan atau ciri-ciri kebahagiaan itu memang banyak banget ya Bu ya. Dan malam ini kita akan tambah juga beberapa ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi ajang bekal buat kita untuk memperoleh kebahagiaan itu sendiri ya. Saya akan nukil kalimat dari Syekh Muhammad At-Tamimi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza a'ta syukrun wa idza betala sabrun wa idza adnabas taghfar fa innaha ula'is salas unwanus sa'adah. Udah pernah saya sampaikan belum? Belum. Di antara ciri-ciri kebahagiaan itu, idza a'ta syukrun, kalau diberi kenikmatan bersyukur. Jika diberi kenikmatan bersyukur. Ini udah sering lah yang kayak begini mah kita bahas. Tapi sering dibahas ternyata bukan malah tambah syukur. Suka lupa aja sama pembahasannya Ibu ya. Yang ada ngedumel, kufur kayak gitu ya. Menghujat, marah, kecewa. Padahal dari apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak nikmatnya daripada ujiannya. Bener nggak Bu? Kayak kita di sekolah aja Bu, pelajarannya mah yang diajarkan banyak, ujiannya mah paling juga 60 soal kayak gitu Ibu ya. Tapi kayaknya ujian itu jadi sesuatu yang wah, seperti itu. Hidup juga sama. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu banyak banget. Ujian paling juga dikit. Tapi kayaknya kayak nggak ada nikmat gitu ya Bu ya. Kayak nikmat itu hilang aja semua. Gitu. Idza a'ta syukrun, diberi kenikmatan dalam wujud apapun mampu mensyukurinya. Alhamdulillah kita duduk malam ini di tempat ini. Semoga niat kita baik, ikhlas. Ini juga dalam rangka syukur kita atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita pakai sehat itu bersyukurnya dengan thalabul ilmi, mencari ridho Allah, bersilaturahim. Ya Bu ya. Nih, bersilaturahim ini Bu, bersilaturahim. Kita datang ke sini bersilaturahim bukan karena materi, bukan karena kebutuhan dan keuntungan duniawi kita. Bener nggak Bu? Kita datang ke sini karena apa? Karena cinta kita kepada Allah, karena cinta kita kepada Rasulullah, karena cinta kita kepada ajaran kita. Kita sampai duduk di tempat ini bukan karena kita mau nyari materi, nyari uang, nyari jabatan, nyari apa, enggak. Ya kan Bu? Karena Allah. Itu sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari
Ini juga pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Suatu hari ada seseorang yang mau pergi ke rumah temannya yang sangat jauh. Allah mengutus malaikat tengah jalan, ya, untuk bertanya kepada seseorang itu, "Hei Fulan, kamu mau kemana?" gitu. "Oh, aku mau bersilaturahim kepada si A di kampung anu." "Wah, jauh sekali," kata malaikat. "Emang kamu ada keperluan apa ke sana? Apa kamu mau mengambil sesuatu atau mau mencari sesuatu yang bakal menguntungkan kamu?" "Enggak," kata orang itu yang ditanya, ya. "Terus kamu ngapain ke sana?" "Aku mengunjungi si Fulan itu karena cintaku kepada Allah." Nah, kemudian apa kata malaikat? Kata malaikat, "Aku diutus oleh Allah datang kepadamu saat ini untuk menyampaikan salam dari Allah, bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai sahabatmu." Jadi tadi sahabat seseorang tadi itu mau pergi ke rumah temannya itu tanpa pamrih, bukan karena apa-apa, bukan. Karena Allah saja. Dan Allah cinta. Nah, sekarang kita datang ke sini. Pamrih apa datang ke sini, Bu? Karena apa? Karena mau dikasih bubur kacang hijau, mau dikasih lontong sayur. Karena apa, kok? Karena Allah. Kita yakin saja Allah akan cinta juga kepada kita, ya Bu ya. Amin ya. Nah, ini wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat. Datang ke sini, kita silaturahim di sini karena Allah, karena cinta kepada Allah. Insya Allah itu akan menjadi sababiah bahagianya kita. Jelas, Bu? Yang pertama tadi apa? Jika diberi kenikmatan bersyukur. Yang kedua, wa idza betala sabrun. Jika diuji atau ditimpa musibah atau kesulitan atau keterpurukan, kesusahan, wa idza betala sabrun, dia bersabar. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak diuji. Semua diuji. Tidak hanya manusia. Semua makhluk Allah diuji. Ya. Kenapa? Karena kalau enggak diuji, enggak ketahuan dia lulus atau enggak. Bener enggak? Enggak terukur kalau enggak diuji. Segala sesuatu harus diukur, harus terukur. Makanya kita harus punya catatan tuh biar terukur. Oh, kita bulan kemarin hatam Quran berapa hari ya? Harus terukur. Kalau bulan kemarin kita hatam Quran 1 bulan, oh kayaknya bulan ini saya bisa nih sebulan 2 kali atau 3 minggu 1 kali. Itu terukur namanya, Bu. Ya. Nah, kita diberikan ujian oleh Allah itu supaya kita bisa mengukur diri juga. Oh, saya lulus enggak sini? Oh, saya sukses enggak sini atas ujian Allah? Seperti itu. Cuman kita yang diuji itu kadang-kadang pengennya enak aja. Pengen nyontek lah, minta bocoran lah kalau di sekolah mah, ya Bu ya. Jadi nggak mau melewati ujian itu, nggak mau. Tapi pengen lulus. Giliran pemerintah mengumumkan tidak ada UN, pada seneng. Pada seneng. Harusnya sedih kan? Harusnya sedih. Kalau yang normal itu sedih. Berarti nggak pada normal ya. Karena pada seneng rata-rata, nggak ada UN, pada seneng rata-rata. Nggak terukur, Bu, kalau nggak diuji. Kita nggak tahu pelajaran itu nyantel atau enggak, berhasil atau enggak. Kan gitu ya, Bu ya? Semua harus diuji. Secara logika tuh apa-apa harus diuji. Jangankan hidup, Bu, lawang knalpot aja diuji.
apa namanya tuh? Apa namanya? Yang keluar dari knalpot, asap diuji. Itu kira-kira merusaknya ke alam itu berapa persen sih polusinya kan gitu ya? Kenapa? Supaya nanti dicari solusi bagaimana nanti agar apa namanya tuh asap itu tidak merusak lingkungan. Bagaimana caranya kan gitu kan Bu? Mencari yang lebih baik lagi. Tapi kita rata-rata takut sama yang namanya ujian. Ada yang stres, ada yang demam. Bener, dulu tahun berapa ya, saya nggak berapa puluh tahun yang lalu di TK itu ada anak TK, padahal baru TK loh Bu. Kalau ngedengar mau ujian tuh seminggu lagi tuh sakit Bu. Sakit bener, itu baru TK. Padahal ujian TK itu apa sih ya? Ditemenin juga sama bu gurunya kan? Iya berarti serius itu. Ya sakit Bu. Gitu ya. Rata-rata menghadapi ujian tuh takut. Padahal yang namanya ujian itu bukan ditakuti, tapi dilampaui. Dilampaui itu bukan cuma sekedar dihadapi, tapi bagaimana kita melampaui dengan baik, gitu loh. Melampaui itu artinya gini, kalau kita lomba ini nih, lompat tinggi ya. Misalnya untuk mencapai juara 1 harus melewati misalnya 6 meter tingginya ya, 6 meter. Kalau misalnya kita mau benar-benar berhasil, berarti kan targetnya harus melampaui. Jangan pas 6 meter, kalau pas 6 meter mah galahnya nanti jatuh. Benar nggak Bu? Harus melampaui. Jadi ujian itu jangan dihindari. Juga jangan cuma sekedar dihadapi, tapi dilampaui. Dengan apa kita melampaui ujian? Dengan sabar. Sabar itu bukan diem, tapi sambil berikhtiar. Ya kita tahulah ini mah udah sering kita bahas. Kita pusing, aduh pusing nih nggak bisa ngaji. Sabar, nggak usah ngaji lah. Nah itu yang kayak begitu tuh yang sering terjadi di RT 5. Pusing nggak enak badan ya, aduh ya udah sabar aja lah nggak ngaji dulu. Padahal bagaimana harusnya, aduh malam minggu nih ya. Iya, waduh ada jadwal ngaji, tapi nggak enak badan banget nih. Tadi habis pergi rentek nih, capek. Aduh ya Allah, agak pusing-pusing. Ya udahlah, minum apa ya? Yang gin-gin gitu, pantogin, jedogin gitu ya. Nah gitu. Minum dulu itu namanya sabar ya Bu ya. Sabar, tapi ikhtiar ya. Sabar sambil ikhtiar. Sabarnya apa di situ? Sabarnya melewati keinginan untuk berdiam. Waduh, jangan sampai nih aku diem nih, ketinggalan ngaji nih aku nih. Harus berangkat ngaji, minum obat, minum air hangat yang banyak, kan gitu Bu ya. Jadi diuji itu harus sabar, ujian apapun. Kita sekarang sedang UN nih Bu, satu dunia UN. Ujian bukan UN nasional, UI, ujian internasional. Ngarang-ngarang aja kita ya Bu ya. Kalau UN kan ujian nasional, kalau dunia ujian internasional. Jadi seluruh dunia sedang diuji dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam juru, dari berbagai macam keadaan, semua diuji. Di sini nanti akan dilihat mana yang strong, mana yang tumbang, mana yang berhasil, mana yang melampaui, akan kelihatan dari ujian ini. Ya Bu ya? Bu? Sama, pergaulan juga itu ujian Bu, pergaulan. Ini juga sering saya informasikan kepada ibu-ibu. Ada orang yang takut bergaul karena takut ketemu orang yang jutek, takut ketemu orang yang galak, takut ketemu orang yang judes, takut ketemu orang yang gini. Padahal pergaulan juga itu ujian. Bagaimana kita menghadapi si A yang jutek, si B yang manyun mulu, si C yang gambreng mulutnya, si D yang galak, si C yang ceriwis. Ya, bagaimana kita menghadapi itu? Nah, nanti yang lulus itu akan eksis. Ya, nanti itu alam tuh yang menyaring. Kayak kita numbuk padi itu suka ditapi, tahu nggak ditapi Bu? Nah, itu nanti gabah akan bersatu dengan gabah,
beras akan bersatu dengan beras. Kan gitu ya Bu ya? Siapa yang bisa napi? Nah, saya mah suka napi dulu waktu di kampung ya Bu ya. Kayak gitu. Hidup pun sama seperti itu. Ya dari percaturan kehidupan ini nanti akan ketemu gabah dengan gabah, beras dengan beras. Nanti yang benar-benar niat ngajinya kokoh akan ada nanti 5 tahun yang akan datang akan ada, 6 tahun yang akan datang akan ada. Tapi yang enggak ini mah enggak suka akan minggir dengan sendirinya. Benar nggak Bu? Kenapa kita bisa eksis sampai saat ini? Berapa puluh tahun? Enggak bosen ngaji, enggak bosen datang. Karena memang begitu alam menguji kita. Dan kita sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan energinya yang sama. Kayak begitu. Ya Bu ya? Nah itu. Jadi kalau diuji dalam sudut apapun, dalam segi apapun, dalam kondisi apapun, dengan kondisi apapun, bismillah, kita sabar, yakin. Ujian ini Allah berikan bukan karena Allah murka sama kita. Yakin ya Bu ya? Bukan karena Allah marah sama kita, bukan karena Allah ingin menjatuhkan kita, bukan, tapi karena Allah ingin mengangkat harkat derajat kita. Amin. Mungkin mengangkat nilai ibadahnya lebih kuat lagi ya Bu ya. Kesabarannya mungkin, keikhlasannya mungkin, semuanya diuji ya. Nah itu insya Allah kalau kita sabar kita akan bahagia. Terus yang ketiga, orang bahagia tuh orang yang gimana sih? Wa idza adnaba istaghfar. Kalau berdosa, kalau berbuat salah, dia beristighfar. Cepat-cepat bertobat, cepat-cepat meminta ampun, cepat-cepat meminta maaf. Berdosa kepada Allah, cepat istighfar. Astagfirullah. Pernah dengar nggak cerita tentang kehebatan istighfar? Bu? Pernah? Di mana tuh? Di YouTube? Coba gimana? Ya, diantaranya bisa mewujudkan hajat kita. Nih, ada seorang imam namanya Ahmad bin Hambal. Suatu hari dia ingin banget pergi ke satu tempat yang jauh. Di tempat itu entah kenapa dia kemalaman atau apa, beliau tuh masuk ke masjid. Tidur di masjid, maksudnya malam itu mau tidur di masjid. Tapi diusir. Nggak boleh tidur di sini. Nggak boleh. Keluar. Di teras. Nggak boleh di teras juga, nggak boleh. Terus kemana? Tuh di pasar tuh ada tuh warung yang buka satu tuh. Kesana aja. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ke warung itu yang diunjukin. Ya. Oh iya silakan. Dikasih tempat tuh. Ternyata warung itu tukang roti ya Bu ya. Nah, kemudian dikasih tempat, dikasih ruang, silakan. Terus Ahmad bin Hambal ngeliatin aja si tukang roti itu, warung masih buka itu ya, karena kan mempersiapkan dagangannya harus dari malam ya Bu ya. Terus mulutnya apa nih namanya, komat kamit aja dia tuh, baca apaan sih gitu, penasaran ya. Akhirnya bangun, singkat cerita aja diajak ngobrol lah tukang roti itu. Apa yang kamu baca? Aku selalu beristighfar kepada Allah. Memang kenapa? Bukannya Imam Ahmad nggak tahu ya, cuman pengen nanya aja gitu. Emang kenapa dengan membaca istighfar? Dengan membaca istighfar, Allah akan kabulkan segala hajat kita. Terus hajat kamu emang sudah dikabulkan oleh Allah? Alhamdulillah selama ini hajat saya sudah dikabulkan oleh Allah, kecuali satu. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi nggak mungkin Ahmad bin Hambal. Tapi nggak mungkin karena jauh. Nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Di situ Imam Ahmad jadi terkejut ya, jadi speechless gitu. Jadi apa ya? Wow, gitu. Ternyata
Imam Ahmad bin Hambal diusir dari dalam masjid itu bukan semata-mata pengusiran dari marbot masjid, tapi ternyata itu sudah skenario Allah mengantarkan Imam Ahmad ke hadapan tukang roti tadi. Akhirnya dipeluklah tukang roti itu oleh Imam Ahmad. Akulah orang yang engkau cari. Gitu ya Bu ya. Itu istighfar. Kalau kita belum nyampe sana keinginannya, kenapa? Karena merasa berdosa aja masih males istighfar. Ya Bu ya, kadang seperti itu. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa kita tidak memiliki dosa, jadi cuek. Boro-boro nih buat istighfar yang pengen untuk hajat, mengistighfari dosa sendiri aja belum cukup kita. Ya Bu ya, belum maksimal gitu. Itu yang nomor berapa Bu? 3. Insya Allah dengan kita banyak beristighfar, kita akan masuk kategori orang yang berbahagia. Inna haula'is sulasa unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya 3 yang kita sebut tadi itu adalah apa Bu? Unwanus sa'adah. Ciri-ciri, ya, ciri-ciri kebahagiaan, ciri-ciri orang yang berbahagia. Apa yang pertama? Jika diberikan kenikmatan, bersyukur. Kedua, sabar. Ketiga, banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 poin tadi agar kita termasuk orang yang berbahagia. Amin. Ya. Sampai di sini silakan ada yang mau di-share. Udah saya pancing tuh. Mancingnya sampai berapa menit tuh? Udah? Bu? Ibu. Ini Bun. Ya, gimana? Ini kalau di bulan Ramadan kan katanya sih, emang iya bukan katanya, semuanya di rantai atau di terbelenggu ya. Ya. Kenapa pada saat kita di dalam bulan Ramadan ini masih ada yang malas, Bun? Itu malas tarawih lah, katanya udah diikat setannya. Kenapa masih digoda kita gitu? Malas tarawih lah, terus kekenyangan lah, nanti aja dulu lah sholat maghrib gitu. Terus ada yang sedekah, masih minta yang sedekah, masih ada ganja lah, masih nanti dulu lah buat nanti gitu, misalnya kayak gitu. Kenapa masih ada setan yang menggoda kita di dalam bulan Ramadan, sementara setan itu udah terbelenggu gitu, Bun? Itu aja. Iya, setan sudah terbelenggu, sudah diikat, benar. Sekarang kenapa masih ada yang suka nggak mau puasa, nggak mau taraweh, nggak mau taat gitu ya? Karena sekarang yang setan siapa? Dia yang jadi setan. Benar nggak? Benar nggak? Mungkin ibu-ibu nah di sini mah nggak ini ya, apa namanya, rajin gitu. Iya, iya, iya Bu. Setannya siapa sekarang? Kenapa kita yang jadi setan? Kenapa? Karena kita tidak mentaati, mengikuti sepenuhnya apa yang Allah syariatkan dalam Ramadan itu. Karena kita melanggar itu, kita setannya, kan gitu. Ini mah kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya ngambil kesimpulan yang enak aja, mencari pembenaran buat diri sendiri. Nyalahin setan. Bener gak Bu? Nyalahin setan. Ini digoda nih kita sama setan nih. Katanya setan udah diikat, katanya setan udah dibelenggu, buktinya gue masih tergoda. Emang lu setannya? Bener gak Bu?
Kenapa dia bisa jadi setan? Karena dia tidak patuh sepenuhnya kepada Allah. Coba kalau dia patuh sepenuhnya kepada Allah, dia akan merasakan, dia akan menikmati, dia akan berada pada posisi yang benar-benar baik. Dia akan merasa bahwa setan benar-benar dibelenggu. Karena Ramadan itu sesungguhnya saat yang paling tepat untuk meraup berbagai macam pahala dan keuntungan. Nah, kalau kita ikuti semua itu, ajaran itu, artinya kita nggak akan mungkin tergoda sama setan, benar nggak? Karena setannya udah dibelenggu. Kenapa setan udah dibelenggu? Karena di situ kebaikan Allah jauh lebih banyak mengalahkan godaan setan kalau kita mau berjuang di situ. Tapi karena kitanya yang ingkar, kitanya yang nggak mau cari-cari alasan aja, ya emang kitanya yang setan. Kan gampang kan Bu, gitu aja kan? Ini mah, katanya dibelenggu setan. Buktinya, ya karena dia nggak taat. Kalau nggak taat sama Allah siapa tuh? Makhluk yang ingkar sama Allah siapa? Ya iya udah gitu aja, emang dia aja setan. Jelas Bu? Iya. Jelas Bu RT? Bingung Bu RT nih. Nih Bu, pegang baru pulang dia, masih capek. Bu, kita maaf ya, kita ini mungkin perkataan saya ini, saya mau kasih contoh yang mungkin keseharian zaman dulu, tapi ternyata efeknya secara psikologis itu sangat-sangat menempel sama kita sampai tua. Maaf, saya dulu pernah menjelaskan begini. Kita kalau anak kejedot, jedut gitu, terus nangis, anaknya nangis ya Bu ya, nah, terus nakal ya tembok ya, nakal tembok, nakal, gitu nggak Bu? Iya. Tuh, 1, 2, kepeleset. Gimana sini sendal ada di sini? Gantengnya mama jadi kepleset, dasar sendal, nakal sendal. Sering nggak kayak gitu? Ngerasain nggak? Banyak hal-hal yang kita diajarkan secara langsung lewat mata dan pikiran kita tentang menyalahkan sesuatu. Efeknya Bu, dahsyat efeknya. Apa efeknya Bu? Ketika dia jadi karyawan, terlambat kerja. Maaf Pak, tadi di jalan macet. Maaf Pak, tadi mendung. Maaf Pak, saya jauh rumahnya. Maaf, tadi di rumah itu anak saya mencret. Maaf. Akhirnya dia mencari alasan. Bener nggak? Padahal kalau dia ngerasa jarak dari kantor ke rumah jauh, lebih awal dong. Iya kan? Kalau dia tahu ini udah mendung nih, ayo lebih awal dong, nanti keburu hujan nih. Kan gitu. Kalau tahu anaknya di rumah lagi mencret, prepare dari awal. Bagaimana caranya? Kan gitu Bu. Makanya jangan tuh nanti yang punya cucu, sekarang udah nggak punya anak kecil, punya cucu, oh masih ada tuh yang punya. Jangan suka menyalahkan mengajarkan menyalahkan sesuatu. Nanti udah gedenya akan menyalahkan situasi, akan menyalahkan keadaan. Iya gara-gara pandemi ini ya. Gara-gara ini nih. Gara-gara tetangga bikin selokan gini nih, saya jadi begini. Gara-gara pemerintah nih nggak adil nih ngebagi BLT apa sih? BLT. Gara-gara ini nih akhirnya hidupnya penuh dengan menyalahkan. Akhirnya gara-gara Allah nih nggak adil sama aku, semua disalahkan. Bu, nyata kan ya gitu Bu? Benar. Padahal kita adalah kita yang mengatur. Menjadi apa kita, menjadi seperti siapa kita yang mengusahakan. Tentunya dengan izin Allah. Kita yang mengatur, mau pergi kantor jam berapa kita yang mengatur. Ya Bu ya?
Jadi alasan itu, maaf tadi. Kalau maaf karena yang tadi itu namanya diskon diri. Diskon diri itu nggak penting, Bu. Kayak misalnya gini, kita nih udah dikasih tugas, misalnya dikasih tugas. Ibu-ibu nanti giliran ya sambutan misalnya ya, udah dikasih tugas. Atau hafalan lah, maaf nih, hafalan kemarin ya. Maaf jangan tersinggung. Hafalan. Saya udah ngumumin kan hafalan kan? Udah ngumumin. Ibu-ibu minggu depan hafalan ya. Iya, terus misalnya ada. Padahal udah tahu mau hafalan. Maaf ya Bun, kemarin saya ini mules, jadi nggak ngapalin. Itu namanya diskon diri ya Bu ya. Itu alasan, itu nggak boleh kayak begitu. Maju aja, maju aja. Mau bagaimana? Ya udah nanti hasilnya itu. Maaf ya Bun, ini nggak usah minta maaf. Karena di situ bukan hal maafkan. Itu tugas dan tanggung jawab. Atau ibu-ibu misalnya dikasih tugas nih. Sambutan di RT, terus maaf ya Bu, saya ini baru tadi saya ininya nulisnya gitu, maaf ya Bu. Nggak usah, ya emang kita kenyataannya begitu ya kan, dan udah dikasih tahu ya usahakan dong gimana ya Bu ya mengantisipasinya. Nah itu kita udah banyak didoktrin dari dulu dengan menyalahkan, akhirnya sampai sekarang hidup kita sibuk dengan menyalahkan. Jadi apa aja nyalahin orang, apa aja nyalahin keadaan, apa aja nyalahin situasi, ada apa aja nyalahin. Pokoknya dia nyala seolah-olah bener aja gitu Bu. Ya, entah tetangga saya sih nggak ngajak-ngajak saya, lu sih nggak ngebangunin gue, lu sih nggak noel gue. Kenapa sih lu nggak ngasih tahu kalau malam ini ngaji? Kenapa sih? Gitu terus. Akhirnya gitu. Nyata kan Bu? Seperti itu, nyata banget gitu. Ya, kita harus punya disiplin sendiri, prepare ya Bu ya. Nah, termasuk tadi dalam bulan Ramadan. Allah sudah katakan banyak ayat, banyak hadis yang menyatakan kehebatan bulan Ramadan. Kalau kita bertarung dengan seutuhnya di bulan Ramadan, kita akan menjadi manusia yang paling takwa, yang seolah-olah setan dirantai, setan dibelenggu. Kenapa? Karena nggak bisa menggoda kita. Jelas kesimpulannya? Ketika kita menyikapi bulan puasa, bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dititahkan oleh Allah, semua kita pakai, semua kita amalkan, semua kita lakukan, kita akan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang paling bertakwa, dan setan seolah-olah diikat, dirantai karena nggak bisa menggoda kita. Itu maksudnya. Jelas? Nah, itu penjelasan luasnya berarti ya. Jelas ya Bu ya? Bayar sendiri apa masih kewajiban orang tua? Oh, zakat apa itu? Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan zakat kepala sendiri-sendiri, ya, zakat pribadi kita. Siapa yang hidup pada bulan Ramadan atau sebelum di hari Idul Fitri, sebelum imam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya di Idul Fitri itu, terus borokocot lahir anak kita, itu sudah terkena kewajiban ya, hidup pada saat itu wajib membayar zakat. Kalau masalah pembayarannya mah itu terserah. Karena sayang banget orang tua sama anaknya, dibayarinlah anaknya zakat walaupun anaknya sudah kerja. Nggak apa-apa, yang penting kan udah bayar. Tapi idealnya memang anak kalau sudah kerja justru anak yang bayarin orang tua. Tapi kenyataannya saya udah rumah tangga, udah hidup di Tangerang, udah punya anak banyak, udah punya anak 4, masih dibayarin sama ibu di kampung. Tapi saya bayar juga gitu loh. Tapi ibu karena mungkin anak, ya semua anaknya dibayarin.
Padahal saya udah punya anak 4 gitu loh. Tapi saya bayar lagi sendiri. Itu kadang yang nggak bisa diputus tuh namanya orang tua sama anak. Bisa ya, Bu, ya. Itu. Bukannya bisa. Mau double 2 kali, 10 kali, 3 kali, bagus. Kita itu kalau untuk kebaikan jangan ngambil minimal. Iya kan, Bu? Zakat fitrah 3,5 liter. 3,5 liter aja. Atuh, Bu. Mentang-mentang standar NSI-nya, apa namanya? SNI, standar nasional Indonesianya segitu aja. Kalau untuk kebaikan dilampaui. Berapa sih zakat? 35.000 kalau ngambil yang beratnya 10.000 kan gitu ya. 35.000 aja, bawangnya 50.000, nungguin kembalian aja. Kirain saya mau kasih 50.000 semuanya. Kembaliannya, Bun. Oh iya, kembaliannya. Kirain mau 50. Bo ya kalau di 35 ya 50 atau 100 nggak masalah. Ini saya zakat nih berenam nih, satu orang 100.000, berenam 600.000 atau 1.200.000 berenam, lebih bagus. Itu mah hanya standar ya, standar minimal, jelas. Jadi misalnya kalau mama Ojan mau bayarin Ojan zakat lagi, kakeknya bayarin lagi, enggak masalah, bagus, jelas, Bu. Lebih banyak lebih bagus, kayak gitu. Jadi jangan, ya itu mungkin yang jadi salah kaprah kita seperti kurban yang pernah saya ceritakan. Rasulullah korban kambing 1 buat umatnya semua, akhirnya dia kekeh, udah 1 kambing aja, 1 kambing aja, sekeluarga 1 kambing. Kadang-kadang saya, aduh gimana ngejelasinnya nih ya. Itu yang ngomong Ustadz, Bun. Ustadznya udah brewok gini. Iya sih. Tapi kalau untuk kebaikan ya jangan standar dong. Jangan standar minimal, ya kan? Lah kalau kita punya mas sapi limusin, 1 orang kita 1 orang limusin, namanya mau memberikan makan enak buat orang, benar nggak, Bu? Ini mas keke 1 aja kambing sekeluarga, 1 kambing. Rasulullah juga iya. Tapi itu di satu sisi, di sisi yang lain Rasulullah pernah berkurban, wah lebih banyak lagi dengan unta yang kelas bukan kelas limusin. Kalau mobil apa? Oh, pokoknya itulah, seharga itulah. Kita bisa bayangkan, coba. Jadi jangan ngambil batas minimal ya, Bu ya. Mau urusan zakat ke, mau kurban ke. Sekarang kita baru mampunya kambing, 1 orang 1 kambing, 1 kambing 1 keluarga, baru mampunya itu. Nggak apa-apa. Tapi bukan berarti itu stuck di situ, bukan. Bukan berarti harus 1 kambing 1 keluarga, bukan. Nah, diperluas lagi. Kalau bisa kita 1 orang nih 5 sapi, punya duit, siapa tahu, ya Bu ya. Itu niatnya, jelas Bu? Nah, ya, udah. Itu niatnya duha semua apa ada hajat, ada Baik. Kalau misalnya Mama Ismi mau niatnya duha 12 rakaat, berarti 6 kali niat itu duha. Setelah duha misalnya Mama Ismi mau niat sholat hajat 12 rakaat juga, 6 kali niat berarti sholat hajat, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita niatnya mau duha semua ya, sampai 12 rakaat berarti 6 kali ya, yang kali bangun ya. Habis itu misalnya mau ditambah dengan hajat, niatnya hajat berapa? Mau 6 aja lah hajatnya. duhanya 2, hajatnya 2 gitu. Nggak apa-apa. Misalnya taubatnya 2, hajatnya 2, duhanya 2, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cintai aja dulu itu. Nanti kalau itu udah cinta, udah hobi, udah enak, ngejalaninnya tambah nanti. Taubatnya 4, hajatnya 4, duhanya 4. Nanti kalau udah cinta tambah lagi. Ya, nggak apa-apa, ya. Oke, udah? Udah dulu kali, Bun. Udah dulu. Oh, udah Kan dulu. nanti mau berhenti di Mama. Siap. Dari Bunda sih. Ya nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak apa-apa. Kita nyantai aja. Kalau lagi banyak masalah malah males ada gitu ya.
pengennya ngedakom aja. Waduh, nah ini setannya pada datang nih. Jadi saya ingat, saya waktu itu pernah bertamu ya ke rumah seseorang. Saya bilang mau ikut sholat zuhur dong gitu ya. Oh iya katanya, ini kesini. Saya mah lagi banyak masalah, males sholat. Ngomong gitu terus terang ke saya. Saya mah lagi banyak masalah, pakai males sholat. Iya bun, yang ngomong gitu bun. Saya pengen nasehatin. Nggak enak gitu kalau to the point gitu ya. Ya Allah, saya bilang lagi saya juga belum kenal. Baru pertama kali ketemu itu, saat itu saya numpang sholat itu. Saya mah lagi banyak masalah, katanya males sholat gitu. Nah mungkin seperti itu ya Messi ya. Ya, nah kembali lagi kepada kita ujian. Ya, ujian. Justru makin kita banyak ujian, makin rajin belajarnya. Kan gitu ya, secara logika ya. Makin banyak ujian, seharusnya kita makin dekat sama Allah. Makin ngengsot. Tahu ngengsot, semakin ngelongsor. Apa sih namanya? Makin glesor lah sama Allah, mepet lah sama Allah, makin mepet lah sama Allah, makin dekat sama Allah, makin banyak ujian, makin dekat sama Allah harusnya. Ya Bu, kita punya hajat nih. Ya Allah, aku pengen ini nih. Aduh, hajatnya yang biasanya 2, ada 12. Setiap mau sholat hajat minta dulu, ya Allah aku niat ini Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah baru kita niat, aku niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Selesai salam, bangun lagi, kita ngomong lagi sama Allah, Fatihah lagi, langsung. Beda rasanya kalau banyak keperluan mah, bener gak Bu? Harusnya begitu ya. Jadi jangan banyak keperluan, banyak hajat, banyak masalah, justru jauh dari Allah. Kalau misalnya kita lagi banyak keperluan, banyak hajat, jauh dari Allah, itu kayak kita lagi head rasanya Bu. Tahu nggak lagi head? Kayak begitu, kayaknya ngambang, gersang, kosong, kayak gitu ya Bu ya. Kita rasakan deh lagi head, nggak enak banget, kayak begitu. Jadi ketika ada rasa alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas yang mengajak kepada hati kita, udah lu nggak usah lu lagi banyak masalah, ngapain sih sholat, udah mending selonjoran aja lah, mending takurat aja, mending celentang gulang guling gitunya, gogol lempangan cekurang sunat temanya, kadi itu gulang gapar gitu kan. Udah ngapain sih pakai sholat segala. Nah ketika ada ajakan yang seperti itu di hati kita, dasar lu setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bangun langsung tuh, kepret ku itu tak, iya kepret Pak. Kayak gitu ya. Jadi harus kita sendiri yang membangkitkan, karena sesungguhnya motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Orang lain mah cuma ngomong, saya sekarang menyemangati ibu-ibu. Apa artinya omongan saya? Kalau kita enggak, iya kan? Iya, kalimatnya yang saya sampaikan kalimat motivasi. Tapi kalau ibu kita tidak membangun motivasi itu sendiri dari diri kita, apa artinya saya ngomong sholat hajat 12 rakaat? Nggak ada artinya. Bener nggak Bu? Kita yang ngejalanin, yang bangun. Udah 2 aja lah hajatnya. Bangun! 2 lagi tambah. Bisa 2. Geningan bisa ya nambah 2. Bangun! 6 coba. 6 gitu ya Bu ya. Jadi motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Bangun. Kalau udah 2 jadi 4 jadi 6 gitu. Lagi banyak masalah, deketin Allah. Lagi banyak masalah, harus selalu rindu sama Allah, harus gelengsor sama Allah, harus kentang, harus harus lebih ini lagi, lebih merintih ya Bu ya, lebih merayu sama Allah, seperti itu. Jelas Bu? Udah? Ada lagi nggak? Selesai? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja ya pertemuan kita dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.